Up Corner. 98.5 Radio The Meaning Station. Selamat pagi admin ya. Apa kabar Anda? Semangat selalu pagi walaupun waktu sudah menyudutkan jam 11 lebih 15 menit waktu di Up Radio. Seperti yang sudah kita informasikan lewat media sosial dan juga e-flyer yang sudah kita sebar. Hari ini kita akan ngobrol soal bagaimana eksistensi pelaku seni di tengah pandemi di Up Corner kali ini, dan sudah hadir di Instagram beliau Bapak Ade Bakti, Kepala Bidang Kesenian di Sputbar Kota Semarang. Selamat siang dan semangat pagi Pak Ade, apa kabar? Semangat pagi Mbak, kayaknya Mbak aja ya, jangan Bapak ya, saya jadi... Oh iya Mbak Ada, oh Mas Ada ya. Ya Mbak, alhamdulillah. Seniman itu nggak pernah tua senimannya. Gimana? Seniman itu nggak pernah tua Mas. Oh nggak boleh, nggak Jadi boleh. Tua itu hanya nggak boleh tua ya. Tua hanya KTP, makanya KTP jangan selalu dibawa, disimpan aja. Oh iya, yang kelihatan itu. Iya, biar alam saja, biar alam yang mengetahui kalau kita memang KTP-nya sudah usia itu ya. Betul. Baik, Mas Ade. Ya. Bicara soal pandemi ini memang semua aspek ya terkena, dan termasuk juga para pelaku seniman dan pelaku seni. Dan ini dari Kota Semarang sendiri, Mas. Kalau dihitung secara geliat seni yang ada di Kota Semarang selama pandemi ini seperti apa sih, Mas? Ya, mungkin saya awal dari ketika awal-awal pandemi dulu ya Mbak. Jadi waktu itu saya ingat sekali tanggal 21 Maret ada edaran dari gubernur, kemudian disusul dengan edaran dari wali kota terkait pembatasan kegiatan masyarakat, khususnya yang menyangkut dengan kerumunan. Nah waktu itu saya ingat sekali tanggal 21 itu hari apa? Hari Jumat, Sabtu, hari Minggu itu rencana kita udah mau gladi bersih Semarang Night Carnival 2020. Oh iya, betul. Padahal itu mainnya tanggal 28, 29, lupa ya, tanggal 28 Maret. Karena itu bertepatan dengan ulang tahun Kota Semarang ya Mas ya? Iya. Ya rangkaian. Sebelum bulan Mei itu ada rangkaian ulang tahun Kota Semarang. Itu kurang 1 minggu, hanya kurang gladi bersih, sementara peserta, kru semuanya udah ya bisa dibilang ready. 90% lebih lah kita udah ready, tinggal go-nya di acara, muncullah si corona ini, dan akhirnya ya semua harus kita pending sampai dengan tahun depan, sampai dengan hari ini. Dan itu ternyata nggak selesai sampai di situ. Berjalannya waktu, hotel nggak boleh ngadakan acara live musik, kafe sementara di situ nggak boleh ada live musik, semuanya kegiatan musisi atau seniman-seniman termasuk pagelaran tari, pagelaran wayang, pagelaran semuanya nggak boleh. Nah ini mungkin seminggu, 2 minggu, 3 minggu masih mencoba bertahan, 4 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Nah bulan ketiga mulailah ini pada ini gimana. Padahal banyak yang teman-teman itu memang menggantungkan hidup dari kemampuan mereka melakukan pementasan kesenian, baik seniman musik, seniman tari dan lain sebagainya. Nah, tapi dengan sisi itu manusia itu sebenarnya orang paling makhluk paling ketika kepepet malah muncul ide-ide yang cemerlang biasanya. Kalau pas zona nyaman itu betul. Nyaman aja. The power of kepepet itu sangat mujarab. Itu apa musuhnya the power of mama itu. The power of kepepet itu ternyata banyak sekali malah teman-teman ini mempunyai ide, punya gagasan, mulai dari online, mulai dari charity, mulai dari semuanya. Akhirnya muncullah ide-ide yang sebelum pandemi nggak pernah kepikiran kita harus bermusik tanpa dilihat orang nih, yang lihat orang dengan online nih, yang nyawer pun pakai transfer nih, yang nyawer pun pakai sekian. Betul. Nah, nggak kepikiran dulu, sama sekali nggak kepikiran. Nah, ini yang membuat kami dari sisi pemerintah memfasilitasi hal tersebut. Kedepannya ternyata hal-hal online daring itu ya kita harus bersahabat dengan itu, karena memang sekarang zamannya seperti itu. Seniman yang kita bilang jangan tua mbak, seniman yang senior mungkin ya, senior ya. Setuju. Seniman yang senior, kemudian
harus mau yang tidak mau suka tidak suka. Matang gitu ya. Ya, matang hampir itu matang banget itu. ya, teman-teman yang sudah matang itu harus bersahabat ini dengan teknologi, harus bersahabat dengan yang namanya internet. Kemarin mungkin tahunnya internet digital. Indomie telur kornet. Nah, ini harus tahu benar-benar yang digital yang sesungguhnya seperti itu. Bahkan sampai teknologi ini, Pak. Kemarin pengalaman teman-teman akhirnya mau tidak mau harus patungan beli alat, beli yang untuk supaya bisa tayang online dan lain sebagainya. Akhirnya mereka menginvestasikan itu semata-mata supaya jiwanya untuk berekspresi ini tetap ada ruang ya tersalurkan. Oke. Baik, Mas Ade, artinya di Pasung dalam kondisi bencana non alam ini para seniman tetap melakukan sesuatu ya. Iya. Jadi membayangkan saja kita ada di negeri atau negara Wakanda gitu ya. Jadi tidak ada Black Panther. Ini dong berarti Wakanda forever gitu. Iya betul. Nah, apa yang dilakukan oleh Dinas sendiri sebagai payung ya dari para seniman di Kota Semarang ini agar mereka tetap bisa berekspresi walaupun dengan ruang yang berbeda? Ya kami bagian disebut ini kan kepanjangan tangan dari pemerintah dan pemerintah Kota Semarang. Pastinya sekarang hampir 1 bulan lebih ya teman-teman sudah mulai melaksanakan kegiatan ketika Perwal Wali Kota tentang pembatasan kegiatan masyarakat sudah mengakomodir kegiatan yang terbatas 50 orang. Itu teman-teman mulai mengajukan rekomendasi ke kita, rekomendasi ke Dinas Kesehatan, sanggar tari, kemudian pementasan musik live itu sudah mulai bergeliat meskipun dengan pembatasan. Mungkin kalau secara ekonomi tidak no in gitu loh, no in kalau orang Inggris ini bahasanya no in, orang masuk gitu kan mungkin. No in. Ya mungkin nggak masuk ada di sisi ekonomi, tapi teman-teman masih butuh wadah nih supaya nggak baca Jawanya nggak ketul ini, nggak tumpul. Betul. Kreatif nggak mandek, tetap terjaga. Mereka mencoba membuat ruang-ruang sendiri dan kami dari pemerintah mensupport itu. Bahkan dalam waktu dekat teman-teman musisi ini mau berkolaborasi nih, Mbak. Kurang lebih ada 30 band dari senior yang kayak Congrok itu kan udah puluhan tahun, kemudian yang baru-baru ini bahkan yang viral kemarin yang dari Semarang ini bahkan mau mengadakan sebuah kompilasi album. Nah ini yang kami dari sisi pemerintah kemarin sempat main ke sini teman-teman, ya kita support full. Pemerintah yang bisa support apa kita support full. Ya. Artinya teman-teman ini tetap bisa ya. Tadi kalau no in dalam arti fresh money mungkin belum ya, belum seperti dulu panggungnya. Nah, bagaimana dengan mereka yang misalnya tetap harus berkolaborasi, kemudian juga ini kan di beberapa tempat pariwisata sudah mulai dibuka nih, Mas Ade. Apa nih yang menjadi peluang-peluang untuk pelaku seni bisa masuk ke sana? Ya, ada beberapa yang di Semarang ya, yang kayak kemarin sore di Lawang Sewu itu ada event Hari Tolado, musisi jazz nasional bisa dibilang internasional, sering pentas di luar negeri. Dia punya program itu konser keliling kota dan donasinya dalam beras. Jadi apa yang didapat Mas Hari Tolado di sekitaran Jawa Barat, Lampung itu berasnya dibagikan di Jawa Tengah. Dia konser keliling Jawa Tengah, dapat bantuan beras dari tamu-tamu yang hadir, dapat donasi beras, akan mereka salurkan ke area Jawa Timur dan seterusnya sampai dengan keliling Indonesia. Ini sudah mulai langsung. Kalau teman-teman wisata yang lain kayak Goa Kreo ini sudah mulai mengakomodir teman-teman seniman, istilahnya ngamen lah ya, bahasanya ngamen ya, teman-teman juga mulai ngamen dengan catatan, dengan protokol yang sangat ketat. Kalau mungkin alat musik mereka bawa sendiri-sendiri, mereka berjalan sendiri aman. Ya, biasanya mic itu dengan bungkus mic itu ketika ada pengunjung yang akan pakai itu pasti akan diganti atau mungkin ada beberapa. Begitu pula di Mairo Konco, kemudian di Semarang Zoo dan beberapa tempat yang lain sudah mulai mengajukan ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk mulai buka.
Oke, baik, mudah-mudahan ini walaupun celahnya masih sangat sedikit, tapi teman-teman tetap bisa ini ya, terutama dapur mereka ini yang harus dipikirkan juga ya Mas Ade ya. Baik, ini sudah ada yang bertanya, ini dari Ivania 04P_D melalui Instagram Live. Dia bertanya, bagaimana tentang apa nih? Aduh, sudah lari ke atas ya, cepet banget nih. Dikejar Pak, dikejar nanti. Dikejar turun dong. Bagaimana dengan seniman yang kondisi ekonominya terbatas, Pak? Sehingga tidak bisa membeli alat-alat tadi yang disampaikan oleh Pak Ade, terutama untuk online. Ya, jangankan membeli alat, Mbak. Teman-teman kemarin ketika bulan kedua akhir sudah banyak nih yang mulai menjual alat musiknya, alat untuk dia main, bahkan sampai baju-baju pun mereka jual karena ya itu apa ya? Memang mereka dari situ, dari kerjanya dari situ, dari menghidupi keluarganya dari situ. Ini yang membuat konsen kita segera yuk kita buat sebuah pergerakan supaya kegiatan ekonomi ini jalan nih. Nggak banyak misalkan ya, ada beberapa yang kita gandeng, tapi dengan yang kita gandeng itu mereka akan mempunyai kemampuan ekonomi untuk membeli lah, meskipun hanya sebatas kalau sekarang kita berpikir yang penting perut kenyang dulu nih. Kalau dulu mungkin wah ini baju, ini handphone, ini apalah, ini itulah. Kalau pandemi ini yang penting perut kenyang dulu, baru nanti kita bisa mikir yang lain. Jadi untuk teman-teman yang memang tadi disampaikan punya investasi untuk membeli alat online itu mungkin karena kalau seniman itu rasa persaudaraannya sangat tinggi ya Mas. Jadi satu sama lain saling mensupport kali ya. Bahkan tadi saya ceritakan, bahkan sampai dengan mereka karena alat apa ya itu untuk berbagi channel, untuk bisa masuk ke YouTube, bisa masuk ke Zoom, bisa masuk ke Instagram. Sampai mereka patungan, ada beberapa orang itu hampir belasan. Ya urunannya karena kemampuannya segitu, mereka sampai iuran membeli alat tersebut supaya bisa menyalurkan apa ya, kreativitasnya dengan aspirasi ya, betul. Dengan cara online. Kalau nggak online, main sendiri, yang lihat teman sendiri kan. Tapi kalau online kan masyarakat yang lainnya juga butuh nih Mbak, yang bukan seniman di rumah nontonnya sinetron itu kan, lagunya cuma itu drakor itu kan, wah nanti malah nah dengan adanya online kan dua sisi ini kan bisa terpenuhi. Si seniman menyalurkan kreativitasnya nggak tumpul, masyarakat yang lihat aku kangen keroncongan nih, kok nggak ada yang kemarin kita ngadakan live dengan teman-teman di Kase di mana teater terbuka TBRS itu, bahkan ada Suruti Respati, terus Mbak siapa tuh, artis nasional lah, banyak sekali kemarin online dari beberapa kota, Solo, Bandung, kemudian ada Demak, Semarang, ada Jakarta. Jadi kita tampilkan ke masyarakat dengan online yang biasanya ada keroncongan setiap sebulan sekali di TBRS. Masyarakat Semarang yang biasanya lihat ke sana, ya sudah cukup lihat online aja kan, sama-sama nih suaranya. Mungkin nggak bisa nyawer, biasanya kan nyawer gitu. Kalau pengen nyawer, tinggal minta tanya nomor rekening aja. Oh, oke. Jadi sudah menggunakan e-commerce juga ya untuk nyawer seniman nonton lewat online juga ya. Baik, ini dari Ifam Syed. Pak mau tanya, support pemerintah terhadap seniman itu seperti apa ya? Apalagi pandemi ini kan belum tahu sampai kapan. Bonus, kita nggak ngerti ya. Silakan Pak. Ya, yang pertama program Bapak Wali Kota terkait dengan yang tadi saya sampaikan, untuk saat ini yang kebutuhan utama adalah yang penting bisa makan dulu. Yang penting kebutuhan pokok itu terpenuhi. Setiap bulan kita sudah menyediakan kita namanya apa ya? Bukan paket sembako ya. Gampangnya paket sembako lah, tapi punya paket apa itu yang kami bagikan tiap bulan. Nah, mulai bulan
ini atau Maret. laksanakan bulan depan ada program padat karya. Ada padat karya musisi. Kita mulai dengan musisi dulu. Nanti mungkin bulan depan mungkin ada lagi padat karya seniman tari, atau ke depan lagi ada apa. Ini baru-baru kita mulai menata sambil bergerak pelan-pelan, karena perwal PKM pun atau pemberdayaan kegiatan masyarakat sudah diperluas nih. Kemarin yang kita boleh mengadakan acara maksimal yang 50 orang, sekarang sudah boleh sampai dengan 100 orang. Artinya sudah secara mau-in tadi mungkin sudah agak masuk gitu. Ada sudah will-nya. Gitu. sudah Ini agak tebel, Mas. in gitu ya. Innya in gitu. Ya perlahan pemerintah pun akan mensupport itu. Jadi mungkin pandemi ini kalau warga masyarakat atau penonton yang lihat live ini nggak hanya dari sektor swasta, sektor apapun itu, pemerintah pun terkena dampaknya. Ketika hotel harus tutup, ketika restoran harus tutup, tidak ada pajak yang masuk ke pemerintah. Bahkan pemerintah Kota Semarang dari anggaran tahun ini 5,2 triliun, kemarin gara-gara corona ini ada refocusing menjadi sekitar 3,9. Artinya ada pendapatan pemerintah yang dari sisi salah satunya dari sektor pajak 1,3 T itu nggak masuk, karena memang dari segi bawah secara kegiatan ekonomi di bawah nggak jalan. Nah, tugasnya pemerintah sekarang ada menstimulus dari tingkatan paling bawah itu kegiatan ekonomi yang kecil-kecil. Jadi supaya dari bawah ini kegiatan ekonomi jalan akan menyokong kegiatan yang ekonomi yang di atasnya. Itu. Baik, ada Diana di Semarang dari WhatsApp yang sudah masuk. Bagaimana dengan SOP jika menggelar konser di tengah pandemi ini, Pak Adi? Terima kasih. Ya, sudah ada beberapa. Yang pertama kemarin teman-teman mengadakan di Semarang itu namanya di Art Hotel itu apa ya kemarin? Ada teman-teman mengadakan acara konser di Art Hotel itu tertutup maksimal 50 orang waktu kemarin di perwal PKM itu ada Hindra Kumbara dan lain sebagainya, itu maksimal 50 orang. Kemudian ada konser drive-in yang diadakan di PRPP tanggal berapa yang lalu, dan nanti tanggal 28 Agustus juga akan diadakan lagi di PRPP konser drive-in. Kalau konser drive-in kan memang aturannya ketat, harus ada di dalam mobil dan lain sebagainya. Kalau konser di ruang terbuka dan lain sebagainya itu harus mematuhi peraturan wali kota terkait dengan pembatasan kegiatan masyarakat yang jumlahnya sekarang diperlebar lagi menjadi 100 orang. Nah, biasanya mengajukan ke kita rekomendasi izin dari Dinas Kebudayaan Pariwisata, di bidang kesenian, kemudian di Dinas Kesehatan pun juga nanti akan ada rekomendasi terkait protokol kesehatan. Nah, 2 berkas rekomendasi ini nanti yang akan dibawa ke teman-teman yang ada di kepolisian, yang akan nanti biasanya akan dikeluarkan sebuah izin keramaian seperti itu. Oke. Jadi rangkaian mengeluarkan izin keramaiannya itu dari itu ya, Mas? Ya, semua keterangan-keterangan itu ya. Kepolisian tidak akan mengeluarkan izin keramaian kalau dari kami Dinas Kebudayaan Pariwisata belum mengeluarkan rekomendasi izin eventnya, dan di Dinas Kesehatan juga belum mengeluarkan izin terkait dengan protokol kesehatan. Iya. Memang semua sisi terdampak ya, Mas Ade, tetapi yang lebih kelihatan jelas ini kan dari pariwisata dan juga kesenian budaya ini yang terasa banget ya, sehingga perhotelan juga tidak ada aktivitas sama sekali, restoran karena ada PKM dan lain-lain. Tutup kemarin di Semarang sampai dengan 12 hotel tutup, kemudian sempat kemarin saya lihat sebuah artikel ada 14 sektor ekonomi pergerakan ekonomi di dunia ini yang paling terdampak pergerakannya paling bawah itu sektor turisme. Jadi turisme itu yang mungkin dulu ini pas krismon moneter atau apapun itu nggak terdampak sama sekali. Mau dolar naik, mau dolar turun, mau tidak ngaruh. Iya,
itu nggak terdampak sama sekali. Tapi ketika kena pandemi, kena barang yang nggak kelihatan ini, itu efeknya benar-benar jauh sekali. Bahkan di salah satu di BUMD pemerintah Kota Semarang, di Semarang juga, karena kebetulan saya juga invest di sana, kita harus merumahkan karyawan itu lebih dari separuh. Waktu itu di bulan Mei ya, April akhir, Mei kemudian kita rumahkan. Nah, ini mulai 15 Juli kemarin, karena kita sudah mulai buka, mulailah kita panggil satu persatu. Bahkan karena yang kalau Semarang itu kan fokusnya di jiwanya dulu, manusianya nanti nih. Yang pasti penghuninya utama itu harus sejahtera. Nah, salah satunya contoh itu. Belum lagi tempat yang lain. Teman-teman kalau dari segi seniman kemarin ada juga yang eventnya bahkan mereka reguler, ada yang udah kontra nih, misalkan sama sebuah produk rokok, mereka yang udah kontrak berapa kota, itu baru jalan 3 kota cut, gitu kan? Ya, ada yang dibayar cuma 3 kota. Ada yang reguler di hotel, kontrak sebulan berapa kali, itu juga cut, selesai. Nah, padahal teman-teman itu mata penjaranya dari situ. Mungkin yang lain yang mata pencariannya yang lain mungkin oke lah, tapi yang banyak sekali teman-teman yang dari kesehariannya mereka memang menggantungkan hidupnya dari kesenian itu sendiri. Ya, baik, Mas Ade, ini menjadi PR besar ya untuk Dispul Park, terutama di Kota Semarang, untuk kembali membuat perekonomian khususnya jadi kemudian tumbuh lagi di bidang itu, dan juga membuat kembali seniman ini hidup dengan bahagia. Tadi ya Mas ya. Biasanya membahagiakan orang, kalau pas kayak ini dia membahagiakan diri sendirinya aja susah gitu. Butuh dibahagiakan ya Mas kalau sekarang. Sekarang saatnya pemerintah membahagiakan seniman, Mas. Baik, Mas Ade, dari pemerintah sendiri, Mas, apa yang akan dilakukan dalam rangka memulihkan kembali seniman, kemudian juga dinas-dinas pariwisata atau lingkup wisata yang ada di Kota Semarang ini, agar bisa, walaupun kita tidak ngerti ya Mas, kapan berakhir, tapi paling tidak celah-celah tadi yang sudah disampaikan Mas Ade, dari 50 menjadi 100, kemudian protokol kesehatan tetap dilakukan, dan itu membuat kita bisa melakukan sesuatu lagi. Apa nih Mas? Ya, sebenarnya fokus pemerintah setelah pandemi ini, atau harapannya sebelum pandemi selesai, fokus pemerintah adalah menggerakkan kegiatan ini dari tingkat bawah. Seperti yang saya sampaikan tadi, padat karya itu yang paling tepat. Jadi setelah ini akan banyak sekali program padat karya yang melibatkan banyak sekali musisi, banyak sekali. Nggak hanya di kesenian, mungkin di seluruh sektor yang ada di pemerintah Kota Semarang nantinya akan diarahkan ke padat karya. Kenapa padat karya? Karena yang bersangkutan akan menerima uang secara langsung, fresh money, dan dia langsung bisa membelanjakan. Satu orang kita berikan, dia bisa, misalkan contoh sebuah band kita berikan tempat untuk perform, kemudian kita bayar, masing-masing pemain dapat duitnya bisa dikasihkan istrinya buat belanja, warungnya bisa buat beli, anaknya buat jamu sekolah, warungnya di sekolahan bisa beli. Itu baru tingkat 1 orang, belum 5 orang, misalkan satu band 5 orang, belum krunya, belum tukang soundnya, semuanya akan kegiatan ekonomi dari tingkat bawah ini yang nantinya akan difokuskan menjadi sektor yang paling utama, yang akan pertama kali mendapatkan stimulus dari pemerintah. Oke, jadi ini padat karya menjadi satu fokus yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk bisa memberikan kembali. Mungkin sampai tahun depan, karena sedikit nancang dari bidang saya di kesenian. Jadi Semarang itu kemarin sempat di pertumbuhan ekonominya sampai dengan 7,sekian%, itu di atas provinsi Jawa Tengah, dan mendekati rata-rata di atas nasional. Tapi gara-gara pandemi ini hanya mungkin
3% aja sudah bagus. Nah mungkin nanti sambil stimulus itu kita jalankan, kalau sudah mendekati angka 7 dan juga mendekati pandemi ini selesai dengan adanya vaksin dan lain sebagainya, mungkin nanti baru kegiatan-kegiatan akan mulai normal lagi di luar padat karya. Baik, ini ada yang bergabung lagi, Haikal, lewat WhatsApp. Bagaimana caranya untuk ikutan program padat karya dari pemerintah Kota Semarang, Mas? Iya, masing-masing dinas nantinya akan menyampaikan program tersebut. Misalkan kalau di bidang saya ada seniman, ada seniman tari, seniman musik, seniman lukis, seniman wayang dan lain sebagainya. Di bidang sebelah pun yang membawai, misalkan desa wisata, Podawis, nanti juga akan ada program yang disebut. Begitu pula dengan dinas lain, misalkan UMKM, mereka juga akan mengalihkan kegiatannya ke padat karya. Begitu pula di dinas-dinas yang misalkan PU yang hubungannya dengan kebersihan kota, lingkungan, itu juga arahnya nanti juga akan ke padat karya. Bahkan mungkin sampai dengan kelurahan-kelurahan, nanti kegiatannya pun juga akan diarahkan sampai dengan ke padat karya. Ya, dari Indah, Pak Ade, kalau misalnya kami seniman kecil ini mau melaksanakan manggung kecil-kecilan di Kota Lama, apakah harus minta izin juga? Kayak yang dulu, misalnya kita asal main saja genjreng, kemudian dapat saweran. Indah, terima kasih. Ya, Kota Lama khusus, Mbak, karena itu kan daerah khusus, bahkan ada pengelolanya, Badan Pengelola Kawasan Kota Lama. Jadi seniman yang di sana jumlahnya sekitar berapa kemarin 50 sekian, itu harus terdaftar. Harus terdaftar ke kita, kemudian nanti ngurus SKT, namanya surat keterangan terdaftar. Nanti jadwalnya pun kita yang ngatur supaya orang atau masyarakat yang berkunjung ke sana tuh nyaman. Tujuannya apa? Jangan sampai kebanyakan si badut atau apa itu. Jangan jangan kebanyakan musisi-musisi, supaya jaraknya juga enak. Ketika orang panjang jalan, jadi nggak saut-sautan gitu kan, yang sana main apa, main apa. Jadi itu nanti jadwalnya nggak bisa menikmati, Mas. Gimana, Pak? Ya. Justru nggak bisa menikmati. Nggak bisa menikmati, itu jadwalnya dan titiknya kita yang menentukan. Jadi kalau memang mau mengurus, diurus dulu SKT-nya ke tempat kami, surat keterangan terdaftar, bisa buka di webnya Disbudpar, syarat-syaratnya semua ada di situ, nanti tinggal disubmit aja, kemudian dokumennya bisa dikirim ke kami, nanti kami proses. Setelah itu tinggal kami jadwalkan di Kota Lama akan main di mana sebelah mana. Oke. Jadi tidak usah perlu datang ke kantor ya, dibuka aja di webnya Disbudpar, itu sudah ada semuanya ya. Iya. Dilihat dulu persyaratannya di situ, karena memang persyaratannya detail sekali, Mbak, termasuk harus ada foto dan lain sebagainya, karena apalagi masa pandemi kayak gini, jangan sampai kita lost data ini ketika nanti ada amit-amit ada kejadian atau apa-apa, kita bisa men-tracking teman-teman yang sedang ada di lokasi. Ya, baik. Dan sejauh ini memang teman-teman yang harus manggung terbuka, Mas, protokol kesehatan yang mereka lakukan apakah juga diakomodir oleh dinas, misalnya facial, kemudian apa itu dibantu atau seperti apa, Mas? Ya, beberapa kemarin konser pengisi acara itu disupport untuk swab rapidnya. Pengisi acara wajib melakukan swab difasilitasi oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang. Itu salah satunya. Kemudian kami juga memfasilitasi persiapan. Jadi sebelum rekomendasi itu keluar, kami cek lokasi persiapan teman-teman penyelenggara event ini seperti apa. Kalau ada yang kurang, kami selalu memberikan masukan dan juga memberikan saran, termasuk kalau memang perlu memberikan tempat-tempat atau arahan supaya masyarakat ini selain nyaman melihat pertunjukan, juga dia juga nyaman bahwa konser ini safe nih, bahwa protokol kesehatan sudah dijalankan dari pertama bahkan sebelum dia masuk. Dari mungkin kalau pakai mobil ya, driving kemarin juga semua wajib pakai masker meskipun di dalam mobil, tidak boleh dikeluar dari mobil kalau tidak keadaan terpaksa, misalkan pengen ke toilet dan lain sebagainya. Dan itu pun diberi waktu, toilet berapa menit harus balik lagi. Toiletnya pun dijaga, yang di dalam toilet maksimal sekian orang, karena kalau umpet
kompekan lah ya, itu kan juga nggak nyaman. Nah seperti itu yang menjadi arahan kami ke semua penyelenggara event supaya masyarakat juga nyaman, karena ketika masyarakat nyaman, karena kan masih takut kadang, Mbak, di rumah. Betul. Beneran nggak sih acaranya, safe nggak sih, acaranya aman nggak sih? Nah biasanya kami juga bantu dokumentasi, kami publikasi ke masyarakat lewat sosial media pemerintah, supaya masyarakat itu boleh kok keluar rumah asalkan protokol kesehatan tetap dijaga, seperti itu. Ya. Baik, nah ini ada lagi nih dari Rina. Selamat pagi Apredio dan semangat pagi juga. Saya bukan seniman, tetapi saya penikmat para seni yang sedang beraksi. Yang ingin saya tanyakan, agenda Kota Semarang apakah bisa dipublish lagi, Mas, untuk bisa mengetahui agenda-agenda apa? Boring nih di rumah terus. Follow dulu akunnya di Sebutbar, Mbak atau Mas. Nah itu yang karena sekarang belum istilahnya, kalau kemarin ada agenda tahunan kita share di bulan Desember, itu gara-gara pandemi kan itu harus kita hold semuanya. Nah sekarang satu persatu, karena itu juga belum begitu banyak yang bisa dilaksanakan dalam tanda kutip penyelenggara, karena memang harus dengan protokol yang ketat. Yang utama adalah yang no-in tadi juga harus belum banyak penyelenggara yang mau menyelenggarakan acara dan tombok, itu belum banyak gitu kan. Dengan ini sementara masih kita post by sosial media kami di Zulbar ataupun di pemerintah Kota Semarang. Itu pun misalkan contoh besok tanggal 28 ada acara drive-in konser di PRPP, kemudian ini mulai tanggal 14 kemarin ada Cine Drive, jadi nonton bioskop di dalam mobil di MCC. Kemudian kemarin juga ada konser online terbatas di Kampung Laut, itu ada konser dangdut online atau apa itu kemarin. Nah sementara masih kita post by event satu persatu, karena belum banyak yang sanggup untuk menyelenggarakan karena masih no-in tadi, Pak. Iya, betul-betul. Jadi mungkin Indah silakan saja menikmati gadgetmu. Ini yang tadi beberapa yang bisa dinikmati lewat online, bisa ya Mas sementara ini? Bisa, boleh. Betul. Mas Ade, ini apa yang mau disampaikan kepada para seniman Kota Semarang untuk tetap berkarya, dan juga masyarakat Kota Semarang agar tetap mematuhi peraturan protokol kesehatan, walaupun secara hati ini pengen terhibur gitu ya? Silakan Mas. Ya mungkin dulu teman-teman seniman sebelum ada pandemi nggak ada yang pernah memikirkan adanya pandemi ini. Mereka ketika berkarya banyak sekali yang tanya ke kami atau ke saya secara pribadi, Mas iki aku nggak karya tampilin ning ndi, panggungnya ning ndi, gue nggak acara opo di mana, kapan, setiap hari apa. Tapi dengan adanya pandemi ini, bahwa berkarya itu nggak harus offline sekarang bahasanya, nggak harus naik panggung, nggak harus ditonton orang banyak secara live, nggak harus teriak-teriak. Bahwa sekarang kreativitas itu tetap bisa dijaga dengan cara apapun, salah satunya dengan daring atau online. Nah, ini yang saya sampaikan ke teman-teman musisi, bahwa nggak yang musisi ya, seniman ya, seniman tari dan sebagainya, bahwa berkreasi, berkarya itu bisa di mana saja. Seperti itu. Iya. Tetap tumbuhkan jiwa senimu gitu ya. Harus. Jangan sampai tumul. Karena pemerintah juga memberikan ruang-ruang dan terus berpikir bagaimana memberikan solusi. Yang masih galau pengen lihat konser itu sangat banyak, tapi harus kaum rebahan gitu. Kaum rebahan itu kan masih banyak banget Mbak di rumah yang nggak bisa kemana-mana. Oh iya. Apalagi dipaksa harus WFH gitu kan. Benar. Jadi ketemunya lu lagi ya di rumah kalau di rumah. Suaminya pulang, lu lagi ngapain pulang gitu kan, istrinya pulang, lu lagi.
Baik, mudah-mudahan yang disiapkan oleh pemerintah di Padat Karya untuk para seniman di Kota Semarang ini bisa memberikan angin segar ya, dan para seniman juga jangan patah arang, terus bergerak saja. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu dengan syarat kita semua mentaati peraturan yang ada ya, dan menjaga satu sama lain. Siap. Mas Ade, terima kasih banyak untuk waktunya. Sama-sama. Kalau mau siap-siap mau konser, kita tunggu ya Mas Boleh, Ade. nanti kita dibantu publikasinya juga. Oh, siap. Ya. Terima kasih. Terima kasih Mas. Ya, sama-sama. Ya, selamat beraktivitas. Baik, demikian tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Kepala Bidang Kesenian Disputpar Kota Semarang, Bapak Ade Bati. Dan Anda yang sudah bergabung, terima kasih banyak. Kita ketemu lagi kapan-kapan. Saya Santi Rosalia. Sukses untuk Anda dari Up Radio. Sampai ketemu lagi. Salam kesehatan. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, the Meaning Station.